Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada konvergen dan selanjutnya ada deret geometri tak hingga divergen. Untuk mengetahui perbedaannya, yuk simak materinya baik-baik. Sebelum memasuki ke materinya, perkenalkan nama saya Putri Indah Pramesti Gana Wacana dengan NIM 22021010194. Oke, sebelumnya, tahukah kalian benda di samping ini? Yaps, betul. Bola basket. Jika bola basket dimainkan, dia akan memantul dari atas, kita lempar ke bawah, akan memantul ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Bola itu akan memantul sampai di mana bola itu berhenti pada suatu titik. Nah, dalam permasalahan kali ini, kalian dapat mengukur panjang lintasan bola itu terjatuh. Jadi panjang lintasan selama bola itu memantul sampai berhenti di suatu titik, itu kalian dapat menghitungnya. Untuk memahami lebih lanjut, yuk ikuti penjelasan materi terkait deret geometri tak hingga. Untuk pengertiannya sendiri, deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau bisa disebut tak hingga. Deret geometri tak hingga sendiri memiliki bentuk umum. Untuk bentuk umum deret geometri tak hingga adalah A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 dan seterusnya hingga ditambah A pangkat N. Yang dimana untuk A sendiri itu adalah suku pertama dan untuk R-nya sendiri itu rasio. Jadi A-nya ini adalah suku pertama dan R-nya ini adalah rasionya. Untuk mencari rasio, cara mencari rasionya itu adalah U1 dibagi U2. Deret geometri tak hingga ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Di sini saya akan memberikan contoh perbedaan antara konvergen dan divergen itu seperti apa. Untuk konvergen sendiri bisa dilihat dalam contoh 6 ditambah dan seterusnya. Itu artinya konvergen sendiri ini terpusat atau menuju suatu titik. Jadi pada contoh tersebut bisa dilihat semakin ke kanan itu semakin mengecil. Nah, untuk secara rasionya itu bisa kita lihat syaratnya untuk konvergen sendiri. Untuk R-nya itu di antara negatif 1 dan positif 1. Bisa ditulis dengan mutlak R kurang dari 1. Untuk jumlahnya bisa kita cari dengan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Atau untuk mengingat, kalian dapat mengingat dengan sebutan air, A per 1 min R. Lalu untuk divergen sendiri, contohnya itu bisa dilihat 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 31 ditambah dan seterusnya. Jadi untuk divergen sendiri semakin ke kanan itu semakin menyebar nilainya. Jadi untuk syarat rasio divergen sendiri itu untuk R kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau R-nya itu lebih dari atau sama dengan 1. Bisa kita tulis untuk mutlak R lebih dari atau sama dengan 1. Karena semakin ke kanan semakin menyebar, untuk S tak hingganya itu adalah tak hingga. Jadi jumlahnya itu sangat besar dan tidak terdefinisikan. Nah, dari kedua ini antara konvergen dan divergen biasanya itu soal yang banyak keluar adalah yang konvergen. Jadi bisa kalian hafalkan aja untuk rumus konvergen sendiri dengan sebutan air.
Setelah kalian mengetahui perbedaan antara direct convergent dan divergent, di sini gimana sih untuk mengetahui suatu direct tersebut itu convergent atau divergent? Nah, kita lihat menggunakan uji rasio. Jika rasio dalam soal itu kurang dari 1, maka directnya itu akan convergent mutlak. Jika R-nya atau rasionya itu lebih dari 1, maka directnya itu divergent. Nah, jika R-nya itu sama dengan 1, uji rasionya itu gagal, dan directnya bisa saja convergent maupun divergent. Nah, setelah memahami perbedaan antara convergent dan divergent, di sini saya memiliki contoh soal. Yuk simak baik-baik. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut. Untuk penyelesaiannya, diketahui dalam soal tersebut untuk nilai A sama dengan 4 dan untuk nilai R sama dengan negatif 1/2. Dikarenakan nilai R-nya itu negatif 1/2, maka berarti berada pada interval negatif 1 sampai dengan 1. Dan ditanya, tentukan jumlah deret geometri tak hingganya. Karena untuk rasionya itu memenuhi syarat dari convergent, kita dapat menggunakan rumus convergent, yaitu S tak hingga sama dengan A/1 min R, atau bisa saja kalian ingat dengan sebutan air. Dikarenakan sudah diketahui nilai A-nya itu sama dengan 4 dan R-nya negatif 1/2, maka kita dapat substitusikan ke dalam rumus. Untuk A-nya itu adalah 4 dan R-nya ini adalah negatif 1/2. Telah diketahui pada soal. Setelah kita substitusikan, lalu kita langsung saja untuk menghitungnya. Jadi untuk S tak hingganya, kita dapatkan 2 kali 2/3 dari pensubstitusian yang telah diketahui dari soal. Jadi, untuk contoh soal nomor 1, jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 2 kali 2/3. Untuk contoh yang kedua, diketahui suatu deret geometri tak hingga dengan S tak hingganya adalah 10 dan A-nya sama dengan 5. Tentukanlah rasio dari deret geometri tak hingga tersebut. Dari contoh soal nomor 2, diketahui S tak hingganya adalah 10 dan A-nya itu adalah 5. Ditanya tentukan nilai rasionya. Jadi sekarang kita mencari nilai rasionya. Di soal sebelumnya kita mencari S tak hingganya atau jumlah dari deret geometri tak hingga tersebut. Kita menggunakan rumus convergent, yaitu rumus air A/1 min R. Kita dapat substitusikan untuk S tak hingganya adalah 10 dan untuk A-nya sendiri itu adalah 5. Dan kita akan mencarikan R-nya atau rasionya. Kita pindahkan ruas 1 min R ke kiri. Jadi 10 dikali 1 min R sama dengan 5. Lalu kita hitung. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah untuk R sendiri itu sama dengan negatif 5 per negatif 10 atau sama dengan 1/2. Jadi untuk contoh soal nomor 2, diketahui rasionya adalah 1/2 dari soal yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada contoh ketiga, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi deret geometri tak hingga ini ada penerapannya loh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari suatu tempat dengan ketinggian 4 meter. Setiap kali setelah bola itu memantul akan mencapai 3/4 dari tinggi yang dicapai sebelumnya. Hitunglah panjang lintasan bola yang jatuh. Untuk contoh soal ketiga itu diketahui untuk A-nya sama dengan 4 dan R-nya itu sama dengan 3/4.
dan ditanya panjang lintasan bola jatuh. Kita menggunakan rumus konvergen atau air A per 1 min R. Kita langsung substitusikan saja. Untuk A-nya itu sama dengan 4 dan R-nya itu sama dengan 3/4. Maka akan didapatkan untuk S tak hingganya atau jumlah deret geometri tak hingga itu sama dengan 16. Jadi dari contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari, untuk panjang lintasan bola jatuh adalah 16 meter. Setelah kalian menyimak materi tentang deret geometri tak hingga, di sini saya mempunyai latihan soal. Untuk yang pertama, sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/7 kali ketinggian semula. Pemantulan bola terjadi terus-menerus sampai bola terhenti. Tentukanlah jumlah seluruh lintasan bola yang terjadi. Untuk soal yang kedua, jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 96 dan jumlah semua suku yang berindeks ganjil adalah 64, suku keempat dari deret tersebut adalah. Dan soal yang terakhir, jika suku ke N suatu deret adalah UN sama dengan 2 pangkat 2 kali X min N, maka jumlah tak hingga deret tersebut adalah. Silahkan dikerjakan di tempat masing-masing. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.